Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita bersama berbagai macam anugerah kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita pada sore hari ini sebagai sebuah tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita sekalian juga mendapatkan pahala haji meskipun kita tidak berangkat haji. Sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu mithlu ajril hajjat tam hajjatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar berangkat dari rumahnya melangkahkan kaki menuju masjid, tidaklah dia keluar melainkan hanya ingin untuk mempelajari kebaikan, belajar ilmu, belajar agama, mendalami ilmu agama Islam ini, atau mengajarkannya, maka baginya telah disiapkan pahala haji seorang yang berangkat haji yang sempurna hajinya. Maka para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ikhlaskan niat kita. Kita kesini hanyalah ingin mempelajari kebaikan dalam rangka untuk memahami kewajiban kita dalam agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya, Allahumma amin. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kita akan membahas tentang yang namanya muhasabatun nafs. Kita menghisab diri kita sendiri. Kita memperhitungkan amalan-amalan kita yang telah kita perbuat. Maka ini adalah sebuah hal yang penting. Namun para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagai manusia kita lupa, kita lalai, kita malas untuk yang namanya menghisab diri kita sendiri, mengecek amalan-amalan kita. Sudah soleh belum kita ini? Amalan kita ini sudah baik atau belum? Kita ini mengerjakan amal soleh atau amal yang gak soleh? Terkadang kita malas,
Terkadang kita lupa, terkadang kita lalai. Maka agar kita yakin bahwasanya kita ini harus menghisab diri kita sendiri, kita harus menghitung-hitung diri kita ini, apakah nanti kita kira-kira baik atau enggak ya di akhirat kelak. Agar kita benar-benar yakin dalam bermuhasabah, agar kita tidak lupa, tidak lalai, maka ada satu hal yang harus kita miliki, suatu hal yang sangat mendasar dan sangat penting di dalam agama kita. Apa itu? Jawabnya adalah kita harus memiliki rukun iman yang kelima, yaitu apa ibu-ibu sekalian? Beriman kepada hari kiamat. Kita harus beriman kepada hari akhir. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya Ustadz hari kiamat dengan muhasabah? Jawabnya adalah bahwasanya di hari kiamat kelak nanti ibu-ibu sekalian, semua kita satu demi satu ibu-ibu sekalian ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berhadapan dengan pencipta kita yang maha besar, yang maha agung, yang maha tahu. Dan kita akan ditanya satu persatu, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kita harus punya keimanan ini. Kita harus meyakini bahwasanya nanti kita pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, bisa ibu-ibu lihat di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian dalam firman-Nya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu ini telah beramal, bekerja, berbuat di dunia ini, namun kalian semua adalah bergerak menuju Rabb kalian, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti akan kembali dan kalian pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka barang siapa yang diberikan kitab amalannya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang beriman dalam keadaan riang gembira, bahagia. Lihat ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan bertemu dengan Rabb kita. Mau tidak mau pasti kita akan berjumpa. Famulaqih. Kemudian kita akan mati, kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan ketemu siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mutaffifin, silakan ibu-ibu lihat ya, atau yang sudah hafal diingat ayat 1 sampai ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala firman, Bismillahirrahmanirrahim, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapakah itu al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka membeli, menerima timbangan dari orang lain, maka mereka minta disempurnakan, jangan dikurangi timbangannya. Minta sempurna, nggak mau haknya dikurangi. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka yang menjual, maka timbangan orang lain dikurangi. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang kalau mereka menuntut hak, minta sempurna, tapi kalau kewajiban dikurangi. Kalau bekerja minta gajinya penuh,
tapi terlambat datang, ataupun pekerjaannya tidak tuntas, ataupun bermalas-malasan. Ini adalah gambaran al-mutaffifun. Ya, maka kita harus berhati-hati Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita penuhi, maka hak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang seperti ini, kalau menjual timbangan dikurangi, tapi kalau membeli pengen disempurnakan, maka Allah Subhanahu wa taala firman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak menyangka atau enggak yakin bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang agung. Hari apa Ibu sekalian? Hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia dari yang pertama sampai yang akhir akan berdiri. Yaqumu, berdiri di mana? Lirabbil alamin, di hadapan Rabb semesta alam. Jadi semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada penerjemah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada penghalang. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim, beliau berkata bahwasannya dahulu ketika saya sedang berada di sisi Rasulullah SAW, kemudian datanglah dua orang. Yang satu mengeluhkan tentang kefakirannya, dan yang satu lagi mengeluhkan tentang barangnya yang dirampok. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang tersebut, la ya'ti 'alaika illa qalilun hatta takhrujal mar'atu minal hirati ila Makkah bi ghairi khafirin. Sesungguhnya tidak akan datang kepadamu masa yang panjang, artinya sebentar lagi akan datang masa di mana seorang wanita dia akan pergi ke Mekah dalam keadaan aman, tidak takut, nggak ada perampok lagi. Wala taqumu sa'atu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi, dan tidaklah hari kiamat akan ditegakkan sampai salah seorang di antara kalian dia berputar-putar di kotanya, membawa harta sedekahnya, ingin bersedekah. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang mau menerima sedekahnya. Semuanya sudah merasa cukup, harta sudah melimpah. Ya. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu, sekarang yang punya harta, maka berinfaklah. Ya. Ini adalah penafsiran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya salat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tafsirannya adalah ini, yaitu ketika nanti akan datang suatu masa di mana seluruh manusia itu kaya, semuanya makmur, semuanya cukup. Ketika seorang punya harta, nggak bisa dipakai untuk berinfak, nggak bisa dipakai untuk memperoleh pahala, hartanya sudah sia-sia. Buat apa kita mempunyai harta kalau tidak bisa memperoleh pahala darinya? Percuma, hanya akan menjadi beban bagi kita. Ya. Oleh karena itu, sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Tsumma la yakifanna ahadukum baina yadayillah." Kemudian sungguh kalian akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu hijabun yahjubuhu. Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wala turjumanun fayutarjimu lahu, dan tidak ada penerjemah. Kita langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala langsung bertanya kepada kita. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, alam u'tika malan, bukankah aku telah memberikanmu harta? Fayaqulu bala, kemudian kita akan mengucapkan iya ya Allah. Fayaqulu alam ursil ilaika rasulan, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul? Maka kita akan menjawab bala, iya betul ya Allah. Fayanzuru an yaminihi fala yara ilan nar, maka dia akan melihat ke sebelah kanannya dan dia tidak akan mendapati kecuali api neraka. Wa yanzuru an yasarihi fala yara ilan nar, kemudian dia melihat ke sebelah kirinya tidak mendapati kecuali apa? Api neraka. Falyattaqi ahadukumun nar walau bisyikki tamratin, maka hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka, meskipun itu hanya dengan bersedekah dengan seputung korma. Fa in lam yajid, kalau nggak punya korma untuk disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Lihat ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dahsyatnya hari itu. Tidak terbayang oleh kita bagaimana seluruh manusia akan berkumpul dari yang awal sampai yang akhir. Ya. Semua di Mahat ini akan berkumpul semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditanya satu persatu, dan tidak ada satupun yang luput. Tidak ada sedetik pun dari hidup kita yang luput. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai. Janganlah kita menyangka kalau kita berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat jahat, berpikiran buruk, berprasangka buruk, maka Allah Subhanahu wa taala lalai. Jangan. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dzalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka hingga yaum, pada hari di mana mata-mata akan terbelalak. Mata-mata kita akan kaget ibu-ibu sekalian, akan terbelalak melihat keadaan saat itu yang sangat menguncangkan. Matahari didekatkan kepada kepala kita sejauh 1 mil. Semuanya kepanasan sampai berkeringat, sampai keringatnya ada yang semata kaki, ada yang selutut, bahkan sampai ada yang tenggelam. Gak terbayang saat ini. Namun itulah yang akan terjadi yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu semua amalan kita akan ditampakkan, akan diulang. Semuanya akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibaca di dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat ke-13 hingga ayat ke-18. Silakan dibaca dan kita renungkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah." Maka ketika sangkakala sudah ditiup dengan sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan benturan yang keras. Fa yauma idzin waqatil waqiah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Maka pada hari itu terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi sangat lemah. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat berada di seluruh penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah. Dan pada hari itu ada 8 orang malaikat yang menjunjung arsy Rabb kalian di atas kepala mereka. Kemudian apa yang terjadi ibu sekalian? Setelah bumi hancur, langit hancur, semua makhluk mati, kemudian dibangkitkan. Kemudian Allah datang bersama para malaikat dengan saf-saf. Allah dijunjung oleh malaikat yang 8 di atas arsy.
Kemudian apa yang terjadi? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu dan semua amal-amal akan ditampakkan. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi pada hari itu. Tidak ada sedikit pun dari amalan kita yang tersembunyi. Semua yang kita sembunyikan pada hari ini akan ditampakkan kelak. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tidak tampak pada hari itu. Maka saat inilah saatnya ibu sekalian, kita memperbaiki yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini adalah suatu hal yang sangat berat. Inilah ketakwaan. Maka ayat yang mulia ini, apabila kita memikirkannya ayat demi ayat, maka ini menunjukkan kepada kita sekalian, mengingatkan bahwasanya akan datang hari yang berat. Dan sekali lagi, semua amalan akan ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi meskipun itu sebesar biji dzarrah. Sebesar, ya, di antara penafsirannya adalah sebesar partikel atom yang paling kecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Apabila kita mempunyai kebaikan meskipun kecil, ya, meskipun tidak terlihat seperti partikel atom kebaikan tersebut, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya. Dan Allah akan memberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun itu cuman, ya, memberikan, ya, atau menjalankan aqua gelas sedang dibagikan, kita serahkan, kita berjalankan. Kalau kita niat ikhlas, maka itu akan menjadi pahala. Meskipun itu cuma tersenyum, meskipun itu cuma ucapan salam, meskipun itu cuma geser duduk biar teman kita dapat tempat yang enak, dan seterusnya. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan amal-amal kecil sedikit pun, sekecil apapun. Ya. Karena nanti kita akan sangat butuh yang namanya pahala. Ya. Nanti kita akan, ya, saling mengejar membutuhkan pahala. Dan sebaliknya, jangan meremehkan kedzaliman sekecil apapun. Ya. Jangan meremehkan kedzaliman sekecil apapun. Apalagi kita mendolimi hak-hak orang lain. Karena yang namanya hak manusia, hakul adamiyyin mabniun alal musyahad. Yang namanya hak sesama manusia itu dibangun atas, ya, saling membutuhkan. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat kelak ibu sekalian, kita semua ini pilihannya hanya masuk surga atau ke neraka. Nggak ada pilihan yang lain. Maka semua orang pasti akan berusaha ingin masuk ke surga, karena kalau nggak masuk ke neraka. Maka semua orang akan berusaha untuk apa? Mencari-cari pahala dan berusaha untuk membuang dosa-dosanya. Ketika kita mendolimi orang, maka orang yang kita dolimi, dia pasti akan berusaha menuntut kita. Jangan kita sangka itu teman baik saya. Jangankan teman baik, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita akan ngejar-ngejar kita, akan menjadi musuh kita. Semuanya lari, semuanya kabur. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Di hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Ibu punya saudara, ibu akan lari karena ibu pernah mendolimi dia. Wa ummihi wa abih, ibu punya bapak, ibu akan lari karena kita pernah mendolimi orang tua kita. Wa sahibatihi wa banih, ibu punya suami, punya anak, akan lari karena mendolimi mereka.
Maka janganlah kita remehkan kezaliman, sebagaimana janganlah kita meremehkan pahala-pahala walaupun kecil, meskipun hanya mengucapkan subhanallah di dalam detik demi detik kita. Karena nanti itu akan sangat berarti. Semuanya adalah sangat berat, ibu-ibu sekalian. Tidak terbayang, mata-mata kita terbelalak. Luqman pernah menasihati anaknya. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan, satu amalan sebesar biji sawi, dan amalan yang kecil tersebut sebesar biji sawi tersebut itu berada di dalam batu, atau ada di langit sana, atau berada di dalam panah, ya'ti bihallah, maka Allah pasti akan mendatangkannya, menghadapkannya. Meskipun kebaikan kita atau dosa tersebut, Bu, sekecil biji sawi, sudah gitu ada di dalam batu, gak kelihatan dari luar kecuali kalau dibelah, ataupun di langit sana, Bu, ya, ataupun di dalam bumi harus menggali dulu, maka pasti Allah akan mendatangkan amal tersebut untuk membalasnya. Sesungguhnya Allah latifun khabir, maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui, tahu semua amalan kita, ya. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah kita, ya, melihat amalan-amalan kita, jangan meremehkan sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun itu sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom, maka kita pasti akan melihat. Sekarang nggak kelihatan kebaikan itu, ibu sekalian. Orang-orang juga nggak ada yang melihat, tapi pasti kita akan melihat. Allah juga pasti melihat, dan pasti akan kita lihat hasilnya. Begitu pula barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kedzaliman, berbuat kemaksiatan, dosa, meskipun gak ada yang tahu, meskipun kecil, meskipun bisik-bisik, meskipun dirahasiakan, maka yarahu, maka kita pasti akan melihat hasilnya, ya. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah pengingat bagi kita sekalian, bahwasanya kita harus yakin, kita harus percaya dengan adanya hari kiamat, dan bahwasanya nanti di hari kiamat kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab, ya. Semua amal-amal kita akan ditampakkan, ya. Tidak butuh kamera kita memfoto, merekam apa sekarang. Nanti semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Barang siapa yang tidak ikhlas, barang siapa yang riya, ra'ahullah, maka Allah akan menampakkannya. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita menjaga amalan kita, terutama amalan hati. Kita harus ikhlas, dan sekali lagi kita harus percaya akan adanya apa, ibu sekalian? Yaumul hisab, kita akan dihisab. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya bahwasanya dia akan dihisab, maka dia diancam dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Naba mulai ayat 21 sampai ayat ke-28. Silahkan dibaca oleh ibu sekalian, ya. Direnungkan. Ayat 21 sampai 28 Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat tempat pengintai. Litaghina ma'aba. Neraka jahanam itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya selamanya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba.
mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam tersebut baik kesejukan ataupun minuman, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang panas mendidih plus ditambah nanah, jazaan wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal, yang adil. Kemudian inilah syahidnya ibu-ibu sekalian. Untuk siapa semua itu? Neraka jahanam yang panasnya, ya. Demikian yang tidak ada kesejukan, nggak ada minuman. Sekarang kalau masih panas ibu-ibu sekalian, masih bisa minum air dingin, masih bisa ke kulkas, masih bisa pasang AC. Namun nanti tidak ada kesejukan, tidak ada minuman. Yang ada hanyalah minuman yang panas yang memutus usus-usus kita. Untuk siapakah itu sekalian? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu tidak mengharapkan, tidak merasa takut, tidak percaya dengan yang namanya hisab, bahwasanya mereka akan diminta pertanggungjawaban atas amal-amalnya. Maka hati-hati ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Peringatan bagi kita, jangan sampai kita lalai dari yang namanya perhitungan. Kalau di dalam masalah duniawi kita sangat ketat perhitungannya, maka dalam masalah akhirat kita harus lebih takut. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kenapa kok kita jangan sampai lupa, jangan sampai lalai dari yang namanya hari hisab nanti, yang harus dicamkan di dalam hati kita, yang harus selalu kita ingat. Kita akan dihisab. Kenapa? Di dalam surat Sad ayat yang ke-26, silahkan dilihat oleh ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang pedih, azab yang berat. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Sudah tidak peduli dengan apa yang mereka perbuat, mereka bermaksiat, mereka lupa ibu-ibu sekalian, nasu. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian, jangan kita lupa bahwasanya kita akan ditanya. Kalau kita melalaikan hak-hak suami, hak-hak anak, jangan lupa kita akan ditanya. Kalau kita menyanyiakan hak orang tua kita, jangan lupa kita akan ditanya. Karena kalau kita lupa, maka adab yang berat yang menanti kita ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa ingat, senantiasa takut, saya akan dihisab, ya, selalu ada di dalam dirinya, saya akan ditanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang seperti ini. Di antara sifat-sifat ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran, yang memiliki ketakwaan, yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya Bu, ya, silahkan dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-21. Di antara ciri ulil albab, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi. Di antara sifatnya yaitu mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungnya, menyambung silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dari hisab yang buruk. Ini Bu sifatnya, mereka takut, nggak pernah lupa, nggak pernah lalai bahwasanya kita ini akan ditanya ini. Maka jangan pernah lalai, jangan pernah lupa. Bahkan di antara doanya Nabi Ibrahim ibu sekalian, di dalam surat Ibrahim ayat 41, Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbana ufirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Ya Rabb kami, ampunilah kami dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab ketika kita dihitung. Lihat Nabi Ibrahim saja senantiasa ingat dengan yang namanya hari hisab. Dan ahli surga, ibu sekalian, ya, para calon penduduk surga, orang-orang yang akan masuk surga, di antara sifatnya adalah dia yakin, dia beriman, senantiasa ingat bahwasanya dia pasti akan ditanya. Silakan dibuka di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-19 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan kitab amalannya dari sebelah kanan, maka dia akan berkata, "Ambillah, silahkan baca kitab ini." Ya. Dia pede, ibu sekalian, yakin. Ya, dikasih kitab dari sebelah kanan, sudah tenang. Ya. Silahkan dibaca. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah ini, Bu. Kata orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, yang mereka akan masuk surga, apa kata mereka? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saya yakin bahwasanya saya akan bertemu dengan hari perhitungan ini. Bahwasanya saya akan ditanya, kenapa saya pergi ke masjid? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Kalau kita yakin, ibu-ibu sekalian, maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang ini, Bu. Kita berharap, ya. Namun sekali lagi, kita harus benar-benar ini dzanantu, saya yakin bahwasanya saya akan dihisab. Fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka orang tersebut dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Ya. Kedudukannya tinggi, tapi kalau mau buah, Bu, ya, buahnya yang turun tinggal diambil, Bu. Gak perlu manjat-manjat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan makanlah, minumlah dengan sedap disebabkan amal-amal yang telah kalian kerjakan ketika di dunia dahulu. Adapun orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah, ibu-ibu sekalian, yang sudah tahu larangan Allah tapi tetap dilanggar, tidak mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat yang paling buruk, yaitu neraka Jahannam waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19 atau ke-18. Allah Subhanahu wa taala firman, lilladzina istajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang taat, yang memenuhi seruan Allah, yang memenuhi seruan Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang baik, akan dapat surga. Akan tetapi sebaliknya, walladzina lam yastajibu lah, orang-orang yang tidak menjawab perintah Allah, yang tidak mau meninggalkan larangan Allah, yang tidak memenuhi seruan Allah, maka mereka nanti di akhirat, Bu, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi. Seandainya saja dia memiliki semua apa yang di bumi ini, Bu, sebumi ini, Bu, semuanya punya dia, ya. Wa mislahu, dan yang semisalnya 2 kali lipat, Bu, punya 2 bumi. Maka apa yang terjadi? Laftadau bihi, maka dia akan berusaha untuk menebus dirinya dari neraka Jahannam, Bu. Dunia dan seisinya ini nggak ada apa-apanya, Bu, di akhirat kelak. Ya. Kemudian ancaman Allah apa? Ulaika lahum su'ul hisab, bagi mereka hisab yang buruk. Wa ma'wahum jahannam,
dan tempat kembali mereka, tempat kediaman mereka adalah jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati-hati ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat. Jangan sampai kita terlambat bertaubat, ya. Akhirnya di hari kiamat kelak kita diperhitungkan dosa-dosa tersebut, waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian sangat cepat hisabnya. Orang dari pertama, dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir nanti mati, semuanya dihisab, Bu. Ya. Kalau satu komplek ini aja berkumpul sudah banyak, Bu. Apalagi sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Ya. Semuanya berkumpul, semuanya akan dihisab. Bayangkan, Bu, ya, berapa lamanya. Terkadang kita ngantri untuk mengambil atau mengirim atau membeli tiket saja, Bu, lamanya, ya, Masya Allah. Nanti akan dihisab orang yang sangat banyak. Maka seperti apa, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Di dalam banyak ayat disebutkan, ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-202, Allah Subhanahu wa taala, wallahu sari'ul hisab, sesungguhnya Allah dan Allah adalah sangat cepat hisabnya. Ini diulang-ulang dalam banyak ayat. Seperti apa sih cepatnya hisabnya Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tajtami'una yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian, kita semua ini ibu sekalian, ya, kita semua akan berkumpul pada hari kiamat kelak. Fayuqalu aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha, maka nanti akan ada yang menyeru, mana orang-orang miskin dari umat ini, mana orang-orang fakir dari umat ini. Fayaqumun, maka berdirilah orang-orang yang fakir miskin. Maka dikatakan kepada mereka, mada amiltum, apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia? Maka orang-orang fakir menjawab, Rabbana ibtalaitana fasabarna, wahai Rabb kami dahulu diuji, kemudian kami sabar. Wa ataital amwala wa sultan ghairana, dan engkau memberikan harta dan kekuasaan kepada orang selain kami. Ya, fakir miskin, nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa, Bu. Fayaqulullahu sadaqtum, maka Allah mengatakan kalian benar. Fayadkhulunal jannata qablan nas, maka orang-orang fakir miskin akan masuk duluan, Bu, sebelum orang-orang yang lain masuk. Ya. Maka kalau kita ditimpa kemiskinan, diuji kemiskinan, ya, kuncinya adalah sabar. Ya, ketika orang-orang fakir tersebut ditanya, apa yang telah kalian perbuat? Kami dahulu engkau uji dengan kemiskinan, ya Allah. Fasabarna, kemudian kami sabar. Maka bersabarlah. Bersabar dari keluhan, bersabar dari mencari harta dengan cara yang haram, bersabar dan bersabar terus, berdoa dan bersabar terus, maka akan cepat menuju surganya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa syiddatul hisabi ala dzawil amwali wasultan. Kemudian setelah itu tersisalah hisab yang berat bagi orang-orang yang punya harta dan punya kekuasaan. Ya. Jadi jangan menyangka harta dan kekuasaan itu adalah kebaikan enak. Ya, mungkin di dunia enak, namun belum tentu di akhirat kelak. Ya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang orang-orang beriman. Di mana letak orang beriman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudau lahum karasiyun min nur, akan diletakkan bagi orang-orang beriman kursi dari cahaya. Ya. Orang-orang pada kesulitan, pada kesusahan, namun orang yang imannya benar, Ibu, dia akan dimuliakan dapat kursi dari cahaya.
tudhallilu alaihimul ghamam, mereka dinaungi oleh awan-awan yang sejuk. Yakunu dzalikal yaum aqsaru 'alal mu'minina min sa'atin min nahar. Hari kiamat Bu yang sangat panjang, ya, yang panjangnya adalah 50.000 tahun atau 1.000 tahun, ya, yang sedemikian panjangnya Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu dzalikal yaum, hari tersebut, aqsaru 'alal mu'minina min sa'atin min nahar, akan terasa lebih singkat dari 1 jam bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bayangkan Bu, orang dihisab dari pertama sampai terakhir, ya. Namun bagi orang beriman seperti 1 jam saja di siang hari. 1 jam di siang hari dipakai tidur nggak kerasa Bu. 1 jam di siang hari dipakai nyuci nggak kerasa Bu. Kerasa capek, cuman maksudnya waktunya cepat begitu Bu. Ya. Maka lihat bagaimana, ya, cepatnya hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada orang-orang yang hisabnya berat dan ada yang hisabnya mudah. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan dalam surat Al-Insyiqaq, ya. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah Ibu sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man husiba yaumal qiyamati udzib." Barang siapa yang dihisab di hari kiamat kelak, maka dia akan diadab. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, "Alaisa qad qala Allahu azza wa jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, maka nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah, ya. Kesannya kok ada kontradiksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihisab di hari kiamat, maka dia akan diadab, ya. Bahaya pokoknya kalau kita dihisab. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nanti mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laitsa dzakal hisab. Yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu bukan hisab yang tadi. Yang dimaksud dengan hisab yang mudah adalah innama dzakal ardu. Akan tetapi yang dimaksud dengan hisab yang mudah hanyalah amalan-amalan yang ditampakkan saja Ibu sekalian. Yang dimaksud dengan dihisab yang akan diadab, man nuqishal hisaba yaumal qiyamati udzib. Barang siapa yang didebat, yang ditanya pada hisabnya di hari kiamat, maka dia akan diadab. Artinya apa? Nanti amalan-amalan kita akan ditampakkan. Pada hari ini jam sekian kita ngapain, pada jam sekian kita ngapain, pada jam sekian kita beramal soleh, pada jam sekian kita beramal ya buruk, dan beginian seterusnya. Nah, ketika cuma ditampakkan begitu saja Bu, ya, lewat begitu saja, maka itu berarti nggak masalah, ya, hisab yang mudah. Yang bahaya apa? Yang bahaya kalau kita ditanya pada jam sekian, hari sekian kita bermaksiat, kita ditanya kenapa kamu bermaksiat. Kalau kita sudah ditanya Ibu sekalian, maka inilah yang pasti akan diadab, waliyadzubillah. Maka kita memohon mudah-mudahan diberi hisab yang mudah, ya, dilewat begitu saja. Karena kita pasti banyak melakukan maksiat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melewati begitu saja dan kita mendapatkan hisab yang mudah. Allahumma amin. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berdoa. Beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan hisab yang mudah adalah kita melihat kepada amalan-amalan buruk kita, ditampakkan amalan-amalan buruk kita, maksiat-maksiat kita, wa yatajawazu lahu anha, kemudian Allah melewatinya begitu saja. Ditampakkan iya Bu, tapi dilewati begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, innahu man nuqishal hisaba yauma idzin halaka. Barang siapa
yang didebat, ditanya ketika dia dihisab, ditampakkan amal-amalnya, maka dialah yang pasti akan celaka. Maka mudah-mudahan kita jangan ditanya, Bu. Ya, kita berusaha untuk banyak-banyak bertobat, beristighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya dosa-dosa kita, kemaksiatan kita. Oleh karena itu kita harus banyak beramal. Kita harus banyak berbekal, Ibu sekalian. Ya, kita hisab diri kita. Ya. Karena nanti ya semua amalan kita itu adalah sangat dibutuhkan. Ya. Dan kalau kita nanti di hari kiamat kelak itu berharap kalau kita bisa bisa beramal setiap detiknya, maka itu pun masih kurang, Bu. Ya. Kalaupun kita setiap detik kita nggak bermaksiat, beramal terus, Bu, itu masih kurang, Bu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna rajulan yakhiru ala wajhi," seandainya seseorang dia sujud terus di atas wajahnya, min yaumi wulida ila yaumin yamut, mulai dari dia lahir sampai mati, Bu, sujud terus karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin bayi bisa sujud, Bu, ya. Namun ini digambarkan ya, mulai dari lahir sampai kita mati sujud terus, Bu. Haraman fi mardatillah, kita tua sampai ya dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah terus, Bu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haqqarahu yaumal qiyamah, maka sungguh dia pasti akan menganggap remeh sujudnya yang selama itu, Bu, di hari kiamat kelak. Nggak ada apa-apanya, Bu. Berharap kalau bisa lebih-lebih, Bu. Ya. Itu yang sujud terus. Maka bagaimana dengan kita yang ya kadang sujud saja kita ya malas, inginnya cepat-cepat. Maka Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Sekali lagi, semua akan dihisab. Kita harus yakin itu. La tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kamu akan ditanya, kalian akan ditanya, kita semua akan ditanya tentang semua kenikmatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab dari kenikmatan-kenikmatan di hari kiamat kelak, yang paling pertama apa, Bu? Yaitu dikatakan kepada kita, "Alam usihha laka jismaka." Bukankah aku sudah memberikan kesehatan kepadamu? Alam urwika min ma'il barid, bukankah aku telah memberimu minuman yang segar? Kalau minuman saja, Bu, segelas minuman yang kita minum ya, yang seger dari dispenser, dari kulkas, ya, itu saja akan ditanya, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar. Ya. Selanjutnya nikmat-nikmat yang lain, Bu, ya. Belum kita bisa dapat naungan. Orang mungkin ada yang kepanasan, nggak punya rumah, ya. Orang mungkin ada yang tidak bisa makan, ya. Orang yang saat ini mungkin sedang perang, Bu, nggak ada keamanan, rumahnya dibom, ya. Nggak bisa belanja dengan tenang. Alhamdulillah kita masih bisa belanja meskipun seadanya, ya. Semuanya akan ditanya, Bu. Maka diriwayatkan dalam sebuah athar dari Umar bin Khattab, ya, yang maknanya adalah benar. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab, ya. Maka kita senantiasa hitung-hitung, Bu, detik demi detik kita, ya. Maksiat yang sudah kita lakukan jangan dilupakan. Kita istighfari setiap hari, kita sesali setiap hari, ya. Orang yang diantara taubatan nasuha, tandanya adalah orang itu akan senantiasa takut dengan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka dia akan terus menerus mengingat, sehingga dia akan terus menerus berada dalam kebaikan. Dan di sini, Bu, ingat, hasibu anfusakum, ya, hitunglah, hisablah diri kalian. Jangan kita menghisab orang lain. Kadang kita lupa kita menghisab diri kita, atau ya, tapi kita rajin menghisab orang lain. Oh, ya, ibu sebelah bermaksiat begini-begini. Oh, ibu sebelah akhlaknya jelek. Ibu sebelah, terus ngomongin orang lain terus, Bu. Lupa menghisab diri sendiri. Maka jangan ini, Bu. Ya.
Hisaplah diri kita ketika ada nasihat ya tentang ya jangan gibah. Kadang kita mikirnya langsung orang lain, oh si fulan itu suka gibah. Jangan bakhil, oh si fulan itu bakhil. Tapi kita lupa diri kita sendiri. Jangan ibu. Ketika di kajian pikirkan diri kita. Jangan pikirkan orang yang di luar-luar, jangan. Di sebelah-sebelah kita jangan. Pikirkan diri kita, nanti kita yang akan ditanya bukan orang lain. Ya. Maka inilah sedikit nasihat ya, terutama bagi yang berbicara ini Bu ya. Kemudian bagi kita sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja mungkin bisa kami sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wasallam ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.